yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati orang tua dalam keadaan susah. Kalau saya bicara tentang ibu, sesungguhnya ayah sudah masuk. Karena tanpa ayah kita juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dosa yang paling mengerikan adalah kalau ada orang jual sabu-sabu, peminum khamar, di dunianya bahagia, happy, senang. Itu Ustaz, pengedar narkoba, hidupnya aman, adem ayem, tentram. Di akhirat azabnya baru diberikan Allah SWT. Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi. Dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua. Jangan pernah melawan. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tinggi. Bunyi handphone dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantungnya. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada, baru terasa. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmer dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu. Nah, ketika saat kita tahu susahnya itu, tetes 10 keringat air mata, di situ baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa. Kalau masih bisa membahagiakan dia, apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia, belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Sofa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Walaupun dia sudah meninggal dunia, makanya kita tetap membaca walaupun dia sudah masuk liang lahat. Jam 2 malam bangun, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau dia masih hidup, masih ada, senangkan hatinya. Ketika hati dia terbuka, bahagia, disitulah pintu-pintu rezeki itu terbuka. Turun barokah-barokah itu. Buah kalau matang itu dijolok, jatuh. Dan menjatuhkan rahmat Allah itu, membuka pintu-pintu langit, mengetuk pintu-pintu rahmat dan ridha Allah dengan ridha orang tua. Makanya kata Nabi, ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau Allah ridha, maka semua yang kau mau dia berikan. Orang kalau sudah ridha itu artinya senang. Orang kalau sudah senang, semua dia kasih. Apa yang ada di tangannya, itu dia berikan. Dari malam sampai di hotel, datang seorang jamaah, buka cincinnya, cincin paling dia sayang, dia kasih ke saya. Orang kalau sudah senang hatinya, semua dia kasih. Begitulah orang kalau sudah dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah ridha terhadap kita? STJ, status tak jelas. Cara mendapatkan ridha Allah, pancing dengan ridha orang tua. Senangkan hatinya, terbuka pintu rezeki. Makanya sulit hidup kita, sempit. Dari kerut kening kita udah kelihatan. Kenapa? Karena tidak ada ridha Allah, akibat tidak pernah menyenangkan hati orang tua. Senangkan orang tuamu, jadikan dia seperti raja, maka rezekimu akan melimpah seperti rezeki raja-raja.
Kiamat terjadi tapi belum sempat berbakti kepada orang tua. Dosa belum sempat meminta maaf. Silap dan salah berapa kali kita kencing di kainnya yang bersih. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara kita menangis dari Isya sampai subuh. Tapi kita tak pernah sadar itu. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kita kencing. Berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya tak jadi. Bahkan dia tidak makan sama sekali. Dan berapa kali makanan dia belikan hanya untuk susu, hanya untuk menyenangkan kita. Pernah kita balas. Dan dia tidak pernah minta balas itu. Senangkan hatinya. Apa pakaian yang dia suka? Orang tua itu tidak minta yang besar. Asal ada sih. Ketika dia senang melihat itu, bahagia hatinya, nampak senyum di tepi bibirnya, pada saat itulah rahmat Allah terbuka. Pada saat itulah ridha Allah datang. Mengapa sulit mencari pekerjaan? Mengapa payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua. Kalau dua-duanya sudah tidak ada, Pak Ustadz, masih ada keluarga. Ada keluarga. Al-khalah bimasabatil saudara ibu, kakak ibu, adik ibu, sama seperti ibu. Sambung lagi silaturahim. Buat dia senang, buat dia bahagia. Yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati. Orang tua dalam keadaan susah. Alhamdulillah. Sudahlah tidak membahagiakan, malah menyusahkan. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insya Allah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka. Kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia, Pak Ustadz, sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti. Pertama dengan doa, kedua dengan sodakoh. Kalau kebetulan rezeki banyak sodakoh. Kalau tidak ada rezeki melimpah, doa. Bangun malam, Rabbi firli, ya Tuhanku ampunkan aku, wali walidayya, ibu dan ayahku, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama, sebagaimana Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku